Shalom, haleluya. Salam sukacita bagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera yang dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini terdapat dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat memahami nats ini secara keseluruhan, mari kita lihat dulu dan pelajari arti yang ada dalam setiap kata dari nats ini. Kata sengaja berbuat dosa berarti melakukan dosa dengan sadar, dengan kehendak hati yang tidak mendapat tekanan apapun dari luar dirinya, sadar betul dan menikmati apa yang dilakukannya. Kata sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, kata ini berarti sungguh-sungguh telah memiliki pemahaman, pengetahuan yang sempurna tentang hal yang benar itu. Berarti telah memperoleh pengenalan yang benar tentang Kristus, yang diterima secara pribadi lewat Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi hal yang menyelimuti mata rohaninya tentang kebenaran Kristus itu dalam hidupnya. Jadi, pengenalan itu bukanlah pengenalan yang dangkal akan Kristus, tetapi pengertian dan pengenalan yang benar yang diterima dengan iman dan telah satu dalam batinnya mengenai kebenaran itu. Kebenaran itu ialah bahwa Kristus adalah korban karena dosa, satu-satunya korban yang benar untuk pengampunan dosa. Tidak ada lagi yang lain kecuali korban Kristus yang mampu menghapuskan dosa manusia dan menyelamatkan manusia itu dari hukum maut. Mari kita lihat kalimat yang berikutnya. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalimat ini tidak diperuntukkan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Bahkan tidak untuk mereka yang memiliki pemahaman yang dangkal tentang kebenaran, melainkan kepada mereka yang sudah betul-betul memahami kebenaran itu, bagi mereka yang mengerti firman dengan baik dan benar. Nah, orang yang telah menerima korban Kristus itu dengan pemahaman dan pengenalan yang benar seperti yang telah diterangkan di atas, lalu membuang korban Kristus itu dengan sengaja, dengan sadar sesadar-sadarnya. Lalu korban apa lagi yang dapat mengampuni orang tersebut? Tidak ada lagi korban baginya. Orang yang seperti itu sudah berbalik dari Kristus kepada hidup yang kotor. Orang yang seperti itu sudah murtad dari Kristus. Tidak ada lagi korban karena dosa itu. Dan ketahuilah apa yang menjadi akibat dosa yang disengaja dalam Kristen. Yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Demikian yang dikatakan firman Tuhan yang baru saja kita bacakan. Selanjutnya, kalimat semua orang durhaka adalah orang-orang yang melawan, orang-orang yang murtad, mereka yang telah dengan sengaja dan sadar menolak darah Kristus sebagai penghapus dosa dan menolak korban Kristus sebagai penyelamat manusia.
Saudara-saudaraku, sadarilah ini, supaya jangan sekali-kali saudara undur dari kasih karunia Kristus yang telah memberi saudara pemahaman dan iman akan Kristus Yesus sebagai penyelamat. Dan sadarilah ini, supaya seberat apapun penderitaan, aniaya yang saudara terima, sekali-kali saudara tidak akan undur dari iman saudara. Iman yang didasari oleh pemahaman dan pengetahuan yang benar akan kebenaran itu, yang oleh Roh Kudus sendiri menganugerahkannya kepada saudara, supaya saudara selamat. Sebab bila saudara undur setelah mengetahui kebenaran, bagi saudara tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tidak ada lagi korban bagi yang telah menolak satu-satunya korban yang ada itu. Sekarang yang tertinggal hanyalah penghakiman Allah. Inilah peringatan keras dari ayat di dalam kitab Ibrani ini. Perhatikanlah dan renungkanlah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terlebih saat ini, Engkau datang melawat kami lewat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami benar-benar teguh dalam iman kami. Sekali-kali kami tidak akan undur ya Tuhan, meski di tengah badai sekalipun, meski cobaan dan rintangan datang menghadang. Kiranya iman kami tetap tidak tergoyahkan. Meski godaan datang menggodai hidup kami, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami tetap kuat dan teguh di dalam iman kami, supaya tidak terjadi penghukuman seperti yang telah dinyatakan dalam ayat yang baru saja kami dengarkan ya Tuhan. Melainkan kami beroleh keselamatan sampai ke surga saat Engkau datang menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Biarlah kiranya Roh Kudus membantu kita memahami kebenaran firman Tuhan dan juga meneguhkan iman kita sampai selama-lamanya. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.